Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pelajaran kimia, yaitu judulnya adalah termokimia. Termokimia di sini memiliki definisi, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi yang ada di dalam suatu reaksi. Tetapi di sini energinya yang dibahas kebanyakan adalah suhu. Karena dia ada termo, berarti berhubungan dengan yang namanya suhu. Suhu ini pasti akan ada dua jenis, yaitu nanti ada yang panas, ada yang menjadi dingin. Di dalam termokimia ini nanti ada beberapa sistem. Yang pertama ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, ada sistem terisolasi. Bedanya apa? Kalau sistem terbuka itu dia gambarannya seperti ini. Dia seperti air yang ada di dalam gelas. Ada air di dalam gelas, tetapi dia tanpa adanya penutup. Jadi ketika air ini dia panas, misal dalam suhunya tinggi, suhu panas, uap air akan lepas ke udara, ke lingkungan sekitar. Sedangkan kalau sistem tertutup itu bagaimana? Kalau sistem tertutup itu adalah gambarannya air di dalam kotak yang tertutup. Ketika airnya dalam keadaan panas, uap airnya akan tetap tertahan di dalam sistemnya. Ini namanya sistem. Jadi dalam sistemnya. Dan panasnya itu akan keluar melalui apa? Melalui dinding-dinding ini. Dinding-dinding suatu sistem. Jadi tidak langsung lepas ke lingkungan. Tapi kalau sistem terisolasi itu bagaimana? Sistem terisolasi itu adalah kayak kita tahu dalam bentuk termos. Jadi air yang ada di dalam termos. Di sini suhu yang ada di dalam sistem terisolasi dia akan terjaga, sehingga tidak akan mengalami perubahan energi atau pelepasan energi. Suhunya tetap. Tuh. Terus dalam termokimia nanti akan terdapat dua sistem, yaitu apa? Yang pertama ada reaksi eksoterm, yang kedua ada reaksi endoterm. Tapi kita akan pelajari nanti. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu bagaimana? Ini ada dua kata, yaitu ada exo, ada term. Jadi exo itu artinya adalah keluar, term itu adalah panas atau energi. Jadi energi yang keluar dari suatu sistem. Gambarnya bagaimana? Kita punya suatu sistem di sini. Di sini ada yang namanya lingkungan. Energi yang ada di dalam sistem ini dia nanti akan keluar menuju lingkungan. Ini namanya adalah exo. Ini energi. Di sini dia akan menghasilkan grafik yang bagaimana? Grafik yang dihasilkan dia itu akan seperti ini. Jadi ini kan dia energi keluar ke sistem, berarti dia bisa dikatakan bahwa energinya awalnya tinggi. Ini misal kalau kita tulis reaksi itu adalah A menjadi B, di mana A itu dia sebagai reakan dan B sebagai produk. Reaktan di sini dia akan mengalami pelepasan energi ke lingkungan. Di sini ada B. Energi pelepasannya sebesar apa? Sebesar jaraknya antara A dan B yang ini. Energinya disebut dengan apa? Disebut dengan delta H atau perubahan entalpi. Nah, tadi apa sih eksoterm? Saya lupa menuliskan pengertiannya, yaitu adalah energi yang dilepaskan
dari sistem ke lingkungan. Jadi resistor itu adalah energi yang dilepaskan dari suatu sistem menuju lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini adalah grafiknya. Jadi grafiknya apa? Grafiknya kalau kita tuliskan itu adalah dari reaktan yang ada di atas itu akan menjadi produk yang ada di bawah. Oh ya, ini tadi kelewatan satu. Untuk menentukan termokimia itu ada energi kan ya. Energi yang dipakai ini adalah biasanya delta H atau entalpi. Rumusnya delta H itu apa? Rumusnya adalah H produk dikurangi H reaktan. Di sini kalau kita menghitung delta H dari reaksi eksoterm itu bagaimana? Ini kan reaksinya antara A sama B, reaktan sama produknya. Di sini reaktan, di sini produk. Itu lebih besar siapa? Pasti akan lebih besar yang posisinya lebih tinggi, di mana reaktan itu posisinya lebih besar daripada produk. Ketika reaktan lebih besar daripada produk, dia itu akan menghasilkan delta H yang nilainya negatif. Tahu dari mana? Misal delta H itu adalah rumusnya produk dikurangi entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Berarti H produk dikurangi H reaktan. Di sini ada H reaktan, sini ada H produk. H produk sama H reaktan lebih besar mana? Lebih besar H reaktan daripada H produk, sehingga yang dihasilkan adalah nilainya negatif. Angka berapapun kalau kalau reaktannya lebih besar itu dia hasilnya akan negatif. Di sini terus selanjutnya yang kedua itu ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu kebalikannya dari reaksi eksoterm. Kalau ini endo berarti dia artinya masuk atau energi yang diserap oleh suatu sistem. Jadi pengertiannya adalah energi yang diserap oleh sistem. Gambarannya gimana? Gambarannya misal di sini ada suatu sistem, di sini ada lingkungan. Energinya arahnya kemana? Energinya arahnya adalah masuk ke dalam suatu sistem. Jadi energinya bergeraknya ke arah sistem. Ketika energinya bergeraknya ke arah sistem, dia akan menghasilkan suatu reaksi yang gimana atau grafik yang gimana. Misal kita ada reaksi A menjadi B. Itu reaksinya adalah A ini dia sebagai reaktan, B sebagai produk. Grafiknya yang didapatkan adalah seperti ini. Kebalikan dari eksoterm, di mana posisi reaktan dia berada di bawah dan produknya berada di atas. Ini dia disebut energinya adalah HR, di sini adalah H produk. HR sama H produk lebih besar mana? Lebih besar H produk karena posisinya dalam suatu grafik dia lebih tinggi. Ketika kita dapatkan ini berarti P itu lebih besar daripada R. Produk energinya lebih besar daripada reaktan. Ketika dihitung dalam energi, delta H-nya dia akan menghasilkan delta H yang positif. Kenapa kok positif? Karena H produk dikurangi H reaktan itu hasilnya akan positif karena H produknya jauh lebih besar, letaknya ada di atas. Positif. Tuh.
Oke, selanjutnya energi suhu sama panas. Nih, jadi kalau eksoterm sama endoterm kita ringkas itu ada 3 perbedaan. Yang pertama ada perbedaan energi, yang kedua ada perbedaan suhu, yang ketiga ada perbedaan perubahan energi entalpi. Energinya di eksoterm itu bagaimana? Energinya di eksoterm itu adalah keluar ke lingkungan. Sedangkan endoterm itu apa tadi? Dia adalah masuk ke dalam lingkungan, untuk masuk ke dalam sistem. Terus yang kedua, kalau suhu gimana? Karena suhu dia itu keluar ke lingkungan, dari sistem menuju lingkungan, jadi suhunya adalah relatif tinggi. Kalau ini adalah dia relatif rendah. Kalau perubahan entalpinya dia di sini berarti negatif. Kalau ini adalah simpulannya cuma ini. Sama ini saya tambahkan tadi keterangan di mana delta H tadi apa? Delta H itu adalah perubahan entalpi, HP itu adalah entalpi produk, HR itu adalah entalpi reaktan. Terus lagi rumusnya tadi adalah delta H produk dikurangi H reaktan. Tapi ada juga yang menuliskan rumusnya itu H2 min H1. H2 itu punyanya produk, H1 punyanya reaktan. Gitu. Selanjutnya yang akan kita bahas, misal kita ada suatu contoh di sini, ada suatu sistem. Misal ada sistem tertutup A. Sini ada airnya. Terus di sini ada sistem B. Sama, di sini juga ada air, ada larutannya di dalam. Tapi bedanya di sini, misal T1-nya adalah 33 derajat Celcius, T2-nya adalah 27 derajat Celcius. Di sini itu T1-nya adalah 27 derajat Celcius, T2-nya adalah 33 derajat Celcius. Kita coba tentukan dari dua contoh ini, contoh A dan contoh B. Di sini siapa sih yang berposisi sebagai eksoterm dan siapa sih yang berposisi sebagai endoterm? Di sini kalau energi yang keluar dari sistem ke lingkungan itu adalah tandanya dari energi suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau endoterm itu sebaliknya. Berarti A ini adalah contoh dari reaksi apa? Reaksi eksoterm. Kalau ini adalah reaksi endoterm. Kita lihat aja perubahan suhunya dari mana. T1 ini adalah 33 menjadi 27 derajat Celcius, berarti dia mengalami penurunan suhu. Sedangkan yang B ini awal suhunya adalah 27 derajat Celcius dan T2-nya adalah 33 derajat Celcius, berarti dia mengalami kenaikan suhu atau energi dari sistem, dari lingkungan itu masuk ke dalam suatu sistem. Selanjutnya setelah kita memahami antara apa itu eksoterm, apa endoterm, kita ada lanjutan materi, yaitu adalah persamaan
termokimia. Di sini saya harus menjelaskan menggunakan buku karena apa? Di sebuah reaksi termokimia itu nilai delta H-nya sudah ada, sudah ditentukan, bukan dibuat sendiri. Jadi setiap energi yang diperlukan, setiap energi yang masuk ke sistem atau keluar dari sistem itu sudah terhitung. Persamaan termokimia itu bagaimana? Contohnya kayak gini. Ada sebuah reaksi di mana misal gini, ada H2 menghasilkan E2 dan direaksikan dengan E2, dia menghasilkan 2Hi atau asam iodida. Di sini dia akan memiliki energi entalpi sebesar delta H plus 51,9 kJ per mol. Jadi di sini itu kita dapat mengetahui bahwa setiap 1 mol H2 dan 1 mol I2 dia itu menghasilkan 2 mol Hi, memerlukan energi sebesar 51,9 kJ per mol. Kenapa kita tahu dia memerlukan energi? Karena di sini dia adalah tandanya positif. Ketika tandanya positif berarti tadi reaksinya apa? Eksoterm atau endoterm? Endoterm, karena energi harus masuk dalam suatu sistem. Jadi energi dibutuhkan di sini. Berarti reaksi ini berjalan harus ditambahkan dengan reaksi pemanasan. Reaksi ini bisa menjadi negatif dengan cara gimana? Caranya adalah dengan dibalik. Ini adalah reaktan, ini adalah produk. Membaliknya berarti gimana? Produk dibuat menjadi reaktan dan reaktan menjadi produk. Kalau saya tulis seperti ini, 2Hi, dia dapat menghasilkan H2 plus I2. Dia akan didapatkan reaksi entalpi delta H-nya atau perubahan entalpinya sebesar negatif 51,9 kJ per mol. Jadi energi positif ini bisa dirubah menjadi negatif dengan cara apa? Dibalik, produk menjadi reaktan dan reaktan menjadi produk. Begitu pula sebaliknya, ketika dia tandanya negatif bisa dibuat menjadi positif dengan cara dibalik seperti itu tadi. Ya. Terus misal ketika ada reaksi yang seperti ini, ada dua buah reaksi yang memiliki entalpi delta H X yang pertama, terus yang kedua reaksi yang memiliki perubahan entalpi sebesar Y kJ per mol. Di sini maksudnya gimana? Kita di sini karena dia itu memiliki kesamaan, yaitu menghasilkan SO2 dan SO2 ini bereaksi dengan oksigen lagi menghasilkan SO3. Total pembentukan
SO3 dari S yang direaksikan dengan oksigen itu butuh berapa sih entalpinya? Cara menghitungnya adalah dijumlahkan antara reaksi pertama dan dengan reaksi kedua. Di sini akan menghasilkan gimana? Di sini ada dua senyawa yang sama, yaitu SO2 di kanan dan SO2 di kiri. Ini karena sama bisa kita coret. Ketika sudah tidak ada yang sama lagi, kita jumlahkan. S turun direaksikan dengan O2, dia O2 1 ditambah setengah, yaitu adalah 3/2, menghasilkan SO3. Reaksi entalpi, perubahan energinya gimana? Perubahan entalpinya gimana? Perubahan entalpi juga ditambahkan, X ditambah Y, berarti entalpinya adalah X plus Y. Nah, kilojoule. Oke. Di sini setelah ini suatu persamaan termokimia ini juga akan terbagi menjadi 4 jenis entalpi. Yang pertama adalah delta H. Jangan delta H, pakai perubahan entalpi. Delta H pertama itu ada pembentukan delta HF atau perubahan entalpi perubahan entalpi pembentukan. Terus yang kedua ada delta H D atau perubahan entalpi disosiasi, berarti pelarutan. Terus yang ketiga ada delta Hc, itu adalah perubahan entalpi pembakaran. Nanti ada satu lagi, penguraian. Penguraian itu solusi yang kedua. Delta H penguraian pelarutan itu delta H. Penguraian bukan pelarutan. Penguraian. Di sini gimana sih ciri-ciri dari setiap pembentukan ini? Pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Dia setiap reaksinya adalah memiliki ciri-ciri. Yang pertama delta HF atau pembentukan. F itu dari kata forming atau pembentukan. Ciri-cirinya adalah kayak setengah H2 plus setengah O2, dia akan menghasilkan H2O. Ciri-cirinya adalah dia memiliki 2 reaktan dan 1 produk. Jadi kebanyakan seperti ini. Terus untuk delta HD itu ciri-cirinya gimana? Kalau kita dari sebuah reaksinya adalah dari H2, contoh kita balik aja, H2 menjadi H2 plus setengah O2. Ini adalah ciri-cirinya dari 1 menjadi 2. Kalau pembentukan itu dari 2 menjadi 1. Jadi itu adalah ciri-ciri. Tapi kebanyakan contohnya itu seperti ini. Kebanyakan soal yang diberikan dalam mata pelajaran kimia, bab termokimia itu adalah kalau pembentukan itu 2 menjadi 1. Kalau penguraian itu adalah dari 1 menjadi 2
senyawa. Terus kalau delta Hc itu gimana? Delta Hc itu contohnya misal kita ada senyawa CXHY direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi ciri-cirinya ada oksigen menghasilkan karbon dioksida dan menghasilkan air. Jadi ciri-cirinya di sini. Di sini nanti bisa berubah-ubah, bisa CX, bisa misal kita tulis C3H8 atau C3H6. Jadi biasanya yang dibakar adalah senyawa-senyawa dari zat organik. Itu adalah contoh-contoh atau jenis-jenis dari sebuah perubahan entalpi. Jadi jenis-jenis perubahan entalpi itu ada 3 jenis. Yang pertama delta HF, delta HD, sama delta HC. Tidak usah memusingkan apa sih bedanya nanti. Pokoknya kita tahu ciri-cirinya aja. Kalau delta HF itu 2 menjadi 1. Delta HD gimana ciri-cirinya? Dari 1 menjadi 2. Kalau delta HC gimana ciri-cirinya? Pokoknya ada oksigen, ada karbon dioksida, dan H2O. Itu adalah ciri-ciri dari perubahan entalpi pembakaran. Nanti dia akan menghasilkan delta HD yang kilojoule per mol. Oke, lupa nilainya delta H nya berapa? Delta HD, delta HF jadi setiap reaksi itu dia memiliki delta H jenis yang berbeda-beda. Beda jenis reaksi, beda nilai delta H-nya. Tuh, tidak semua entalpi itu nilainya, tidak semua reaksi itu nilai entalpinya atau perubahan energinya itu sama.